Assalamualaikum, balik lagi di channel Cacaku. Kali ini saya mau bikin cemilan kacang karang. Untuk bahannya ada 1 kilo kacang tanah, 500 gram gula halus, 40 gram coklat bubuk, dan 5 butir telur. Pertama, di sini saya mau sangrai dulu ya kacang tanahnya. Ini kacang tanah sudah saya cuci dan sudah saya keringkan. Lalu saya sangrai di atas api kompor yang kecil saja, jadi api kompornya itu tidak besar, cukup kecil-kecil saja supaya matang sampai ke dalam-dalam kacangnya. Untuk proses penyangraiannya ini sampai kacang tanahnya itu berwarna kayak kecoklat-coklatan tapi tidak gosong ya. Seperti ini sudah berubah warna, jadi ada seperti menghitam-hitam sedikit. Jadi setelah disangrai, di sini akan saya bersihkan dulu kulitnya. Setelah saya bersihkan, lalu di sini akan saya haluskan. Untuk menghaluskannya sendiri, saya tidak menggunakan blender karena proses penghalusannya itu cukup kasar, jadi tidak perlu halus, jadi asal pecah saja kacang tanahnya. Jadi saya masukkan ke dalam kantong plastik dan saya bejek-bejek pakai ulekan sedikit-sedikit saja. Dan ini dia yang sudah saya haluskan, cukup kasar kan, jadi tidak terlalu halus. Setelah ini tinggal kita lakukan proses pembuatan coklat kacang karangnya. Tinggal dimasukkan saja 5 butir telur, gula halus. Selanjutnya di sini gula halusnya dan telur akan saya mixer. Untuk proses pemixerannya sendiri tidak terlalu lama, cukup sampai telur dan gulanya ini larut menyatu, jadi tidak sampai terlalu mengembang. Karena kalau adonannya kembang, nanti kuenya itu akan sedikit susah untuk kita panggang. Dia akan meleleh dan meluber ke bagian-bagian sisi yang lainnya. Untuk proses pembuatan kue kacang karang sendiri ini sangat mudah dan sangat praktis ya, dan juga bahannya itu sangat-sangat simple. Ini seharusnya gula dan telurnya sudah cukup larut, jadi sudah boleh kita berhentikan untuk proses pemixerannya. Hanya saja karena sedikit ada kesalahan, jadi saya mixernya itu terlalu lama, mungkin terlalu terlena dengan suasana hari yang hujan, dingin, dan juga enak sekali untuk tidur. Jadi ini sedikit hampir kembang ya, jadi seharusnya ini sudah di stop. Jadi tinggal kita masukkan saja coklat bubuknya. Setelah coklat bubuknya ini dimasukkan, selanjutnya akan diaduk supaya lebih mudah. Di sini saya aduk sebentar menggunakan mixer tapi tidak dihidupkan ya. Selanjutnya tinggal kita ganti menggunakan spatula. Diaduk sampai coklatnya ini benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan di bagian bawahnya ya. Kalau sudah tercampur rata coklat dan adonannya ini, selanjutnya tinggal kita masukkan saja kacang yang sudah kita haluskan tadi ya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam adonan coklatnya ini setelah adonannya ini tercampur rata.
Ini akan saya masukkan ke dalam adonan coklat. Dimasukkan semuanya ya. Untuk kacang tanahnya itu 1 kilo. Karena wadahnya ini tidak muat, jadi saya masukkan sedikit-sedikit sambil diaduk supaya kacangnya itu muat ke dalam wadahnya ini. Sambil kita aduk perlahan ya, supaya kacang dan adonan coklatnya menyatu. Kalau sudah menyatu, tinggal kita masukkan sisa kacangnya tadi. Kalau yang punya wadah besar juga boleh dimasukkan, jadi untuk 1 kali adon saja. Selanjutnya di sini kacangnya akan saya aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jadi kacang dan coklatnya itu menyatu menjadi satu. Setelah ini kan sudah bisa kita bentuk dan kita cetak ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan mentega ataupun margarin. Di sini saya mencetaknya cukup menggunakan sendok makan dan juga garpu. Dibentuk bulat-bulat kecil karena nanti saat dipanggang adonannya akan mengembang, jadi dibentuknya kecil-kecil saja. Dan tinggal ditata di atas loyang untuk memanggang kuenya. Hanya saja di sini sedikit ada kesalahan karena saya sudah lama tidak bikin kue kering kacang karang ini. Seharusnya kuenya ini tadi didiamkan dulu di dalam kulkas kurang lebih setengah jam. Jadi di sini hasilnya meluber ataupun meleleh seperti ini, melebar ya. Hasilnya jelek. Jadi akan saya diamkan terlebih dahulu adonannya ke dalam kulkas. Jadi seperti ini hasilnya kurang menarik ya. Dan ini adonan kacangnya yang sudah saya dinginkan dan saya diamkan di dalam kulkas. Jadi dia tuh seperti mengendap ataupun adonannya sedikit menyusut ya. Tapi ini hasilnya bagus dan tidak meluber seperti tahap awal tadi. Jadi untuk proses pembuatan kue kering kacang karang ini sebaiknya didiamkan dulu di dalam kulkas kurang lebih setengah jam ya, baru tinggal kita cetak dan kita panggang. Setelah loyangnya ini selesai, saya tata dan saya isi dengan adonan kacangnya. Ini akan saya panggang di atas kompor menggunakan baking pan. Jadi saya tidak punya oven, jadi saya memanggangnya itu menggunakan baking pan saja di atas kompor. Untuk hasil pemanggangan di tahap 2 ini sangat bagus sekali hasilnya. Kacangnya itu tidak meluber seperti awal tadi, dan ini hasil dari panggangan saya dari adonan yang sudah saya diamkan di dalam kulkas ya. Hasilnya itu sangat bagus sekali. Kacangnya juga crispy setelah dipanggang dan ini enak sekali. Untuk proses pemanggangannya sendiri tinggal kita atur saja. Untuk di bagian atas itu menggunakan api atas dan di bawah itu menggunakan api bawah. Ini dia hasil dari pembuatan kacang karang 1 kilo. Dapatnya itu 2 toples, 1 toples kecil dan 1 toples berukuran besar. Ini enak sekali, rasanya itu renyah, manis dan juga pokoknya enak sekali, dijamin bakalan ketagihan. Selamat mencoba, terima kasih.